Sri Gurun Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunattam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savantam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Damita Sri Satam Vitam Cha Vancha Kalpa Kalubhyascha Kripa Sindhu Yadavacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Kagayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurati Srina Nityanandam Aham Naumi Sarvananam Karam Param Harinama Pradam Devam Avaduta Shiroman Pancha Tattvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktasaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrityam Sri Jagannatayate Govardhanam Dharam Vande Gopalam Gopalupinam Gokulatsavam Ishanam Govinda Gopika Priya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate
Krishna. Hare Krishna. Kita akan baca satu sloka dari Bhagavad Gita untuk kita memahami ya apa pentingnya kita memahami ya kemunculan dan lila rohani Tuhan. Ya. Kita baca dari bab 4 sloka 9. Janma karma ca me divya, Janma karma ca me divya, evam yo veti tatvata, evam yo veti tatvata, yakva deham punarjanma, yakva deham punarjanma, naiti mameti so Arjuna, naiti mameti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attain my eternal abode, O Arjuna. Jadi karena ada beberapa penyembah dari luar yang belum bisa mengerti bahasa Indonesia, maka saya bicara dalam dua bahasa. Ya. Seseorang yang siapapun yang mengetahui sifat rohani dari kemunculan dan kegiatan ataupun lila rohani itu, setelah meninggalkan badannya, dia tidak akan lahir lagi di dunia materi ini, tetapi akan mencapai tempatku yang kekal, O Arjuna. Jadi karena ini berkaitan dengan lila rohani Sri Krishna dalam Yulan Yatra ini, maka kita harus mengerti bahwa apa yang kita rayakan malam ini itu adalah kegiatan rohani Tuhan, ya, kegiatan rohani Sri Krishna, ya. Dan ketika kita mengerti sesuai dengan sloka ini, ketika kita mengerti bahwa kemunculan dan kegiatan rohani Tuhan secara takwa, secara benar, ya, maka pada akhir hidup kita ya tidak akan lahir lagi di dunia materi ini. Jadi sloka ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita pahami bersama. So in this verse was mentioned that whoever understand the appearance and the activities of the Supreme Lord, in Tattva, in truth, after the leaving this body, he will not again coming back to this material world. Will attain the Supreme Abode of the Supreme Lord. The Lord descent from His transcendental abode is already explained in the 6th verse. Tuhan muncul turun dari dunia rohani, dari dunia beliau, turun ke dunia ini sudah dijelaskan pada sloka ke-6 dari bab ini. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from the bondage. Siapapun ataupun seseorang yang telah mengerti, secara benar, secara takwa kemunculan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, berarti dia telah dibebaskan dari ikatan. And therefore, he returned to the kingdom of God, head of God, immediately after quitting this present body. Karena itu, dia segera akan kembali ke dunia rohani setelah meninggalkan badannya. Jadi betapa mudah ya, kelihatannya sangat mudah ya, kalau kita selalu bisa ingat lila rohani Tuhan. Karena itu kita dalam Saran Krishna ini, kita oleh Srila Prabhupada diperkenalkan begitu banyak acara, begitu banyak festival. Kita dalam 4 hari atau 5 hari, 4 hari ini kita merayakan Yulan Yatra, kemudian kita nanti tanggal 19 kita merayakan Balaram Jayanti, kemudian setelah itu kita merayakan Krishna Janmastami, dan sehari setelah Janmastami kita merayakan Srila Prabhupada Biasa Puja,
Kemudian setelah itu kita merayakan Radhastami. Jadi penuh dengan perayaan. Ketika kita terhanyut dalam semua perayaan-perayaan ini semuanya adalah kegiatan rohani, bukan kegiatan dunia material. Ya. Dan ketika kita menjadi terikat dan selalu ingat dengan semua kegiatan rohani ini, pada saat kita meninggalkan badan, kita tidak akan lahir lagi di sini. So this is the importance of this Krishna consciousness. Srila Prabhupada already introduced us to so many different kind of festival. Like from today until 4 days, until 19, we will celebrate the Yulan Yatra, and then on 19 also the appearance day of Sri Balaram atau Balaram Jayanti, and after that we will celebrating Krishna Janmashtami, and the day after Janmashtami we will celebrating Srila Prabhupada Vyasa Puja, and then after that, we will celebrate it Radhastami, like that. All over the year, we full of celebration of festival. If we absorb in all kind of this festival, and we can, on the time of that, we can remember all this festival, or one of this festival, that means will bring us to back to God. That is the first mention here. Yeah. Such a liberation of the living entity from the material bondage is not at all easy. Ya. Jadi untuk membebaskan diri dari ikatan material ini, bagi kita roh-roh yang terikat tidaklah gampang, tidaklah mudah. The impersonalists and the yogis attain the liberation only after such a trouble and many births. Para impersonalist dan para yogi, mereka akan mencapai pembebasannya setelah melewati berulang-ulang kali kelahiran. Even then, the liberation they achieve merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord is only partial. Bahkan setelah mereka mencapai pembebasan itu dan masuk ke Brahmajyoti, dan itu bukan pembebasan dalam arti sebenarnya. Itu hanyalah parsial, hanyalah pembebasan yang bersifat sementara. And there is the risk of returning to this material world. Karena ada resiko setelah beberapa lama mereka berada dalam Brahmajyoti, mereka akan lahir lagi di dunia material ini. Mereka akan jatuh lagi ke dunia material ini. Karena masuk ke dalam Brahmajyoti ataupun Brahma Sayuja itu bukan tempat yang kekal. Itu because the Brahmajyoti is not the eternal place, but the devotees, simply by understanding the transcendent nature of the body and activities of the Lord, tetapi khususnya bagi para penyembah, hanya dengan memahami sifat-sifat rohani dari badan ataupun transcendent body of the Lord and the appearance of the Lord, and the activities of the Lord, attain the abode of the Lord after ending this body, and does not run the risk of returning to this material world. Tetapi bagi para penyembah, hanya dengan memahami ataupun mengerti sifat rohani dari badan rohani beliau, kemunculan beliau, dan kegiatan-kegiatan beliau, lila-lila rohani beliau, mencapai tempat rohani Tuhan, setelah dia meninggalkan ataupun mengakhiri kehidupan badannya sekarang ini, dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia material. Sekarang bisa memahami apa perbedaan kegiatan kita dalam sedang Krishna ini dengan merayakan berbagai macam perayaan, festival dan sebagainya seperti itu, dengan menekuni semua proses keseluruhan Krishna ini, jika ini menjadi keterikatan kita, ingatan kita, setelah kita meninggalkan badan ini, kita tidak akan pernah lahir lagi di sini. Kita akan kembali ke dunia rohani.
Tetapi perbedaannya dengan para impersonalis ataupun mereka yang tidak menempuh proses kesadaran Krishna ini, ya, mereka masuk pada Brahma Jyoti, dan Brahma Jyoti itu bukanlah tempat kekal. Karena itu mereka ada risiko untuk jatuh lagi ke dunia materi ini. Ya. Jadi mana yang lebih baik, kan? So, which one is better? Yeah. We following the Krishna consciousness or become yogi or impersonalist like that. Yeah? In the Brahma Samhita, bait 33, it is stated that the Lord has many form and incarnation. Jadi di dalam Brahma Samhita dijelaskan bahwa Tuhan Sri Krishna mempunyai banyak sekali inkarnasi ataupun perwujudan beliau. Advaita Achyutam Anadimananta Rupam. Although these are many transcendental form of the Lord, walaupun Tuhan memiliki begitu banyak bentuk rohani, they are still one and the same, the supreme personality of Godhead. Tapi semuanya adalah sama, dan semuanya adalah personitas Tuhan yang Maha Esa. One has to understand this fact with conviction. Maka kita harus memahami ini dengan penuh keyakinan. Karena itu keyakinan ataupun srada ini penting sekali bagi kita dalam sadar Krishna. Dan seiring dengan berjalannya waktu kita dalam pergaulan dengan para penyembah, maka kesadaran kita semakin meningkat, srada kita juga akan semakin meningkat. Dan itu srada juga ada di jelasan dua jenis srada, yaitu Sastriya Srada dan Komala Srada. Komala Srada artinya keyakinan yang lemah, yang didasarkan pada pendapat umum ataupun tidak didasarkan pada kebenaran sastra. Tapi kita dalam sadar Krishna ini kita memiliki kesadaran yang kokoh karena kesadaran kita didasarkan pada kebenaran sastra. Seperti orang masyarakat umum tidak mengerti bahwa Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Tapi kita memahami kebenaran itu karena dijelaskan di dalam banyak kitab suci, banyak sastra. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, bahkan beliau sendiri di dalam Bhagavad Gita menyatakan diri beliau adalah personal Tuhan yang Maha Esa. 3 aspek tentang kebenaran mutlak juga dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam. Tentang Brahman, beliau menjelaskannya juga. Tentang Paramatma, beliau juga menjelaskannya. Dan akhirnya beliau juga menjelaskan tentang diri beliau sendiri sebagai personal Tuhan yang Maha Esa. Tapi masyarakat masih juga tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak bergaul dengan para penyembah, karena juga mereka tidak menerima pengetahuan ini dari guru para. One has to understand this fact with conviction. Jadi kita semua ataupun orang harus mengerti hal ini dengan penuh keyakinan. Although it is inconceivable to the mundane scholar and empiric philosopher, as stated in the Vedas, Purusa Bodhini Upanishad. Jadi kita harus meyakini ini karena ini didasarkan atas kebenaran utama. Dan walaupun beliau adalah inconceivable, artinya tidak terjangkau oleh pengetahuan dan pikiran kita ataupun oleh para sarjana dan ahli filsafat, sebagaimana dinyatakan di dalam Purana Subodhini, Purusa Subodhini Upanishad. Ego deha nityam prilanurakto bhakta viyapi hridyantaratma. The one, the supreme personality of Godhead, is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with His unlimited devotees. Personalitas Tuhan yang Maha Esa secara kekal menyibukkan diri beliau dalam many, artinya dalam banyak kegiatan rohani dan bentuk-bentuk rohani beliau
dalam hubungannya dengan para penyembah terkasih atau penyembah setia Tuhan. Jadi kita juga mengenal banyak sekali perwujudan Tuhan, perwujudan Krishna. Ada bentuk Narasimha, ada bentuk yang lain dan sebagainya. Ya, ada Wamana, ada apa lagi? Rama, Prabhu dan sebagainya. Tapi sebenarnya beliau adalah satu. Tapi beliau muncul dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan para penyembahnya. Jadi apapun bentuk manapun yang diinginkan oleh para penyembahnya, maka Krishna mewujudkan bentuk itu kepada para penyembah terkasihnya, penyembahnya yang setia. Begitu. Jadi sesungguhnya Tuhan juga di bawah kendali para penyembahnya. Karena para penyembah sudah mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk melayani dan memberikan segala kekuasaan kepada Tuhan, kepada Krishna, ataupun berbagai macam lila rohani beliau, ataupun perwujudan beliau di bawah tuntunan guru kerohanian yang dapat dipercaya. This prediction is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. Dan kenyataan ini juga secara pribadi disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri, oleh Sri Krishna sendiri di dalam Bhagavad Gita. Ya, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas, dan mereka yang menerima kebenaran ini atas dasar Veda, atas otoritas Veda, atas otoritas kitab suci, and the supreme personality of Godhead, dan juga atas otoritas dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa sendiri. Ya. Who does not waste time in philosophical speculation, yang tidak memboroskan waktu dalam spekulasi ataupun angan-angan filsafat, attain the highest perfectional stage of liberation, maka dia akan mencapai tingkat pembebasan yang tertinggi. Ya. Apa pembebasan yang tertinggi? Pembebasan tertinggi adalah kembali pulang ke dunia rohani, yang mencapai Krishna, mencapai Goloka Vrindavan. Ya. Simply by accepting this truth on faith, ya, hanya dengan kita menerima kebenaran ini atas keyakinan yang kokoh, ya, one can without a doubt attain liberation. Seseorang ataupun kita semuanya akan mencapai pembebasan tanpa perlu diragukan lagi. Jadi Prabhupada tegas sekali menyatakan ini, kalau kita meyakini ini atas dasar keyakinan yang kokoh, atas dasar keyakinan kitab suci, atas keyakinan yang diberikan atas karunia satu guru Vaishnava, ya, maka setelah kita meninggalkan badan ini akan mencapai pembebasan yang tertinggi, itu kembali go back to God, kembali pulang ke dunia rohani. The Vedic version Tattvam Asi is actually applied in this case. Jadi kita semua sangat paham, sangat hafal dengan Tattvam Asi. Aku adalah kau, aku adalah, itu arti yang umumnya dijelaskan. Jadi dalam hal ini juga ini dapat diterapkan secara benar. Anyone who understands Lord Krishna to be the supreme, siapapun yang mengerti Krishna bahwa beliau adalah yang paling utama, ya. Or who says unto the Lord, you are the same supreme Brahma. Ataupun orang mengatakan Anda adalah Brahman yang sama. Di personality of Godhead, Anda juga adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kenapa? Karena beliau adalah supreme Brahman. Brahman itu adalah bodily effulgence of the Supreme Lord. Itu adalah pantulan cahaya dari badan rohani Sri Krishna. Ya. Dan aspek kedua dari Tuhan adalah Paramatma yang ada di dalam hati setiap makhluk itu. Dan kemudian yang terakhir adalah Brahma Jyoti. Yang terakhir adalah Bhagawan. Ya. Bentuk wujud pribadi dari Tuhan Yang Maha Esa.
is certainly liberated instantly, dan pasti akan terbebaskan secara langsung, and consequently is entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. Dan karena itu, ya, pergaulannya dengan personalitas Tuhan yang Maha Esa dijamin. Ya, bahwa kalau kita selalu tekun dalam proses ini dan yang proses bakti ini, waktu dan satu guru Waisnawa, dan kita begitu kusuk di dalam perayaan-perayaan, dan kita ingat semua ini pada saat akhir hidup kita ataupun lila rohani manapun, ya, maka hal ini dijamin bahwa semua penyembah akan selalu dijamin bahwa nantinya mereka akan dapat bergaul langsung dengan personalitas Tuhan yang Maha Esa. So this is guaranteed by the Supreme Lord here, that if we absorb in one of the lilas of the Supreme Lord, and on the time of death, and also what was mentioned here, this guarantee is personal association with the Supreme Lord. Yeah. Jadi dijamin, ya, konsekuensinya dijamin bahwa dia akan masuk ke dalam pergaulan rohani, ya, bersama Tuhan, itu dijamin. In other words, such a faithful devotees, dengan kata lain, penyembah yang mempunyai keyakinan yang kokoh seperti itu, ya, penyembah Tuhan yang mempunyai keyakinan yang kokoh seperti itu, attain perfection, akan mencapai kesempurnaannya. And this is confirmed by the following Vedic version. Dan ini juga dibenarkan oleh sastra berikut ini. Tam ewa widitvati mrityum ewa eti nanyam panta vidyate yanaya. One can attain the perfectional stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord. Ya. Orang ataupun seseorang ataupun kita semua akan mencapai tingkat kesempurnaan dari pembebasan dari kelahiran dan kematian hanya dengan mengetahui Tuhan. Ya. The Supreme Personality of Godhead, personalitas Tuhan yang Maha Esa, and there is no other way to achieve this perfection. Dan tidak ada cara lain lagi untuk mencapai kesempurnaan ini. Jadi seperti dijelaskan di dalam Bhakti Amal Abhijanapi, Krishnanya bisa dipahami dengan bakti. Jika bakti kita ini makin tulus dan makin sempurna, maka ini akan menjamin kita akan bergaul langsung dengan Tuhan yang Maha Esa dan pulang ke dunia rohani. Tidak ada cara lain lagi. Bukan dengan cara jnana, bukan dengan cara yoga, bukan dengan cara meditasi, dan sebagainya. So this is one guarantee that by engaging us in devotional service, pure devotional service, yeah, at the end our life will be go back to Godhead. This is a version from Svetasvatara Upanishad. That there is no alternative mean that anyone who does not understand Lord Krishna and the Supreme Personality of Godhead is surely in the mood of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply to speak by licking the outer surface of the bottle of honey. Yeah. Jadi di sini ditegaskan lagi oleh Srila Prabhupada, tidak ada cara lain untuk memahami personalitas Tuhan yang Maha Esa hanya dengan cara bakti. Ya. Dan mereka yang tidak mengerti tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa, tidak mengerti tentang Krishna, mereka sebenarnya berada di bawah pengaruh sifat kebodohan. Dan sebagai akibatnya, mereka hanyalah tidak akan pernah mencapai pembebasan. Ya, apalagi yang what to speak, ya, apalagi yang dibilang tentang pembebasan. Ya, mereka hanya dijelaskan di sini hanya seperti orang yang menjilat madu, ya, dari botolnya, dan dia tidak pernah membuka
tutup botol itu dan tidak pernah merasakan manisnya madu yang sebenarnya. Mereka hanya menjilati botolnya saja. Ya. Or by interpreting the Bhagavad Gita according to the mundane scholarship, dan karena itu mereka memberikan interpretasi atas Bhagavad Gita ini sesuai dengan kesarjanaan mereka. Such a very philosopher may assume very important role in the material world. Mungkin para sarjana empiris seperti itu, mungkin mereka mendapatkan kedudukan yang penting di dunia material ini. But they are not necessarily eligible for liberation. Dan dipastikan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencapai pembebasan. Such a pop of mundane scholar have to wait for the causeless mercy of the devotees of the Lord. Karena itu para sarjana ataupun ahli filsafat seperti itu, mereka harus menunggu karunia dari para penyembah murni Tuhan. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge. Karena itu kita hendaknya selalu berusaha untuk cultivate, artinya mengolah ataupun mengerjakan ataupun melakukan kesadaran Krishna ini dengan keyakinan yang penuh dan pengetahuan. And in this way attain perfection. Dan dengan cara seperti ini akan mencapai kesempurnaan. Jadi sekali lagi saya akan bacakan kalimat terakhir dari Srila Prabhupada, ini sangat penting sekali. One should therefore, karena itu orang ataupun kita semua hendaknya meningkatkan, menggiatkan kita dalam kegiatan kita dalam kesadaran Krishna ini, cultivate Krishna consciousness, mengembangkan kesadaran Krishna ini, meningkatkan kesadaran Krishna ini, keyakinan kita dengan keyakinan penuh dan pengetahuan. Kenapa di sini dijelaskan with faith and knowledge? Karena pengetahuan saja tidak didasarkan pada pengetahuan, itu akan menjadi ngawur. Karena itu di kedua-duanya ini pengetahuan yang di sini dijelaskan apa? Pengetahuan rohani, bukan pengetahuan empiris ataupun pengetahuan material, tapi spiritual knowledge, dan keyakinan yang penuh. Dengan cara seperti ini kita akan mencapai kesempurnaan yang tertinggi. By this way we will attain the highest perfection of human form of life. Jadi demikian supaya kita memahami apa lila ini atas dasar bahwa kita memahami Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa, yang dimana semua kegiatan beliau sebenarnya bersifat rohani. Dan hari ini kita khususnya merayakan Yulan Yatra, yaitu lila rohani Sri Krishna bersama Srimati Radharani dan teman-teman inti beliau di dalam ayunan. Yulana artinya ayunan. Dan lila Yulana ini ataupun beliau bermain ayunan ini ada tidak hanya di satu tempat saja, tapi memang yang jelas yang paling kegiatan paling intim antara Srimati Radharani dan Krishna, dan hanya teman-teman intimnya yang para sakti atau astasakti saja, itu yang berlangsung di Radhakund, yaitu di Lalita Kunja, di sebelah tenggara daripada Lalita Kunja, sebelah tenggara daripada Radhakunda ataupun Radhakunda dan Syamakunda. Dan di sana ada pohon kadamba yang tinggi, dan lila ini berlangsung pada saat mulai musim hujan. Dan ketika sebelumnya adalah musim panas dan membuat daun-daun ataupun pohon-pohon menjadi kering, tetapi begitu musim hujan mulai, maka suasana di Vrindavan itu menjadi sangat-sangat segar dan sangat menyejukkan. Dan
dan ada mendung di atas yang gelap dan menurunkan hujan gerimis seperti itu, ya. Dan di kunja-kunja juga ya pohon-pohon dengan daunnya yang menghijau, dengan udara yang segar, kolam-kolam, danau dan sungai menjadi airnya sangat bening, sangat jernih sekali. Ya, pada saat itu, ya, Sri Radha dan Krishna bersama teman-temannya beliau bermain ayunan. Ya, dan ayunan itu dijelaskan ya digantung di pohon kadamba, yang di cabang pohon kadamba, dan di talinya pengikatnya itu adalah dijelaskan seperti golden string gitu, seperti warna tali yang berwarna keemasan, ya, yang dililit dengan dua jenis pohon, dijelaskan di sana ada namanya seperti itu, ya. Dan ayunan itu adalah terbuat daripada 8 kelopak, dan di tengah-tengahnya tempat duduk dengan Sri Radha dan Krishna, ya. Dan dikelilingi oleh Astasakti, 8 sakti dari teman-teman itu seperti Radharani, dan mereka mengayunkan ayunan itu, ya. Dan kadang-kadang Krishna begitu jahil, ya, dan beliau berusaha untuk mengayunkan ayunan itu dengan keras sekali, ya, dan bahkan sampai menyentuh dahan pohon begitu, yang membuat Srimati Radharani sangat ketakutan, ya. Dan dalam ketakutan itu, ya, maka Srimati Radharani akan memeluk Sri Krishna, ya. Dan itulah kenakalan Sri Krishna, sengaja dibuat seperti itu supaya, ya, beliau mendapatkan pelukan dari Srimati Radharani, ya. Jadi itu adalah salah satu lila rohani beliau. Dan lila rohani ini juga dilakukan di tepi sungai Yamuna, pada saat purnima ataupun bulan terang seperti itu. Dan juga lila rohani ini juga dilakukan di Warsana, ya, di belakang, bagian belakang daripada istana Brisabhanu Maharaj, ya. Kalau kita, mungkin para penyembah sudah pernah ke Warsana Brindavan, ya. Kalau kita naik ke tempel Brisabhanu di sana, dan kalau kita keluar ke sebelah kiri, ataupun kalau menghadap ke arah sesuai dengan arah altar itu, artinya sebelah kanan. Kalau kita masuk ke sana, artinya sebelah kiri. Di sana juga ada ayunan, ada yulan juga, ya, di mana di sana juga para penyembah, para gopi mengayunkan Srimati Radharani dan Krishna juga di sana, ya. Jadi Yulan Yatra ini tidak berlangsung di satu tempat saja, di beberapa tempat, ya. Jadi itulah sedikit tentang Yulan Yatra ini, ya. Dan masih ada waktu sedikit, saya juga akan, karena lagu Gopinath yang tadi kita nyanyikan bersama ini itu mempunyai arti yang sangat penting sekali sebagai doa kita kepada Sri Radha Gopinath di sini, ya. Ini adalah lagu yang disusun oleh Bhaktivinoda Thakur, dan ini ada beberapa lagu, ya, bagian pertama, bagian kedua, dan sampai ketiga. Yang pertama, oh Gopinath, ya, the Lord of the Gopis, please hear my request. Oh Sri Gopinath, ya, penguasa para gopi, mohon mendengarkan permohonan kami. I am a wicked materialist. Saya adalah karmi yang jahat, always addicted to worldly desires, selalu terikat dengan keinginan-keinginan duniawi, and no good qualities do I possess. Dan kami sama sekali tidak memiliki kualitas yang baik, ya. Ini mestinya kita selalu berdoa, mengerti bahwa inilah sebenarnya keadaan diri kita.
Kita tidak memiliki kualifikasi apapun dan kita selalu terikat dengan ya keinginan-keinginan material ataupun objek-objek material. Yang kedua, oh Gopina, you are my only hope. Oh Gopina, Anda adalah satu-satunya harapan kami. And therefore I have to take shelter at your lotus feet. Karena itulah kami seharusnya ya berlindung pada kaki Padma Anda. I am now your eternal servant. Dan sekarang hamba ini adalah pelayanmu yang kekal. Lagu yang ketiga artinya, oh Gopina, how will you purify me? Oh Gopina, bagaimana Anda akan menyucikan diri kami? I do not know what the devotion is. Dan hamba tidak mengerti apa itu pelayanan bakti. Yeah. And my materialistic mind absorbed intuitive work. Dan pikiran saya yang karmi ini, pikiran saya yang material ini selalu busuk dalam kegiatan-kegiatan untuk membuahkan hasil. I have fallen into this dark and perilous worldly existence. Dan hamba telah terjatuh, tenggelam dalam dunia yang gelap dalam dunia gelap keberadaan material. Yang keempat, oh Gopina, everything here is your X-ray energy. Jadi ini penting untuk kita paham bahwa apapun yang ada di dunia ini, selain yang terhubung dengan proses bakti Guru dan Krishna, ya, bakti, bakta dan bagawan, semuanya adalah khayalan, illusory energy. Ini adalah semuanya adalah tenaga yang menghayalkan. Apa yang disebut dengan tenaga yang menghayalkan artinya kita menganggap bahwa apa yang sementara sebagai yang kekal dan yang kekal kita anggap sebagai sementara. Ya. Kalau Srila Prabhupada menjelaskan bahwa kalau para Mayawati menjelaskan dunia ini adalah tidak nyata ataupun hayal. Ya. Tapi Srila Prabhupada mengajarkan kepada kita dunia ini bukan hayal, dunia ini adalah nyata, tetapi bersifat sementara. Gitu. Ya. Dan kita terikat di dunia material ini. Ya. Everything is illusory, energi adalah tenaga yang menghayalkan. I have no strength or transcendental knowledge. Kita semua tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak memiliki juga pengetahuan rohani. And this body of mine is not independent. Dan badan kita yang kita miliki ini juga tidak merdeka. Tapi kita berpikir bahwa kita memiliki badan ini kita bebas merdeka, ya. Tapi kita tidak paham, tidak tahu bahwa kita dikendalikan oleh tiga sifat alam material. Ya, itulah yang mendikte kita, ya, untuk memenuhi keinginan-keinginan material kita. This body of mine is not independent and free from the control of material nature. Badan ini tidak merdeka dan tidak terbebas dari kendali alam material. Ya. Siapa yang menganggap dirinya merdeka di dunia material ini adalah kebodohan yang besar. Ya. Karena kita dikendalikan oleh tiga sifat alam material ini. Dan orang berpikir, kalau kita menyerahkan diri pada Krishna, artinya kita hilang kebebasan. Justru kalau kita berserah diri pada Krishna, ya, kita akan terbebas dari pengaruh dunia material ini, pengaruh tenaga material ini. Pada saat itu kita mempunyai kebebasan untuk melakukan pelayanan bakti kita seperti itu. Karena ketika kita diberikan kebebasan untuk melakukan pelayanan bakti itu, kita dapat melakukan pelayanan itu dengan penuh cinta kasih, tidak dengan paksa gitu. Ya, artinya kita mengembangkan cinta kasih. So that when we give this independence to do service,
mean to do service with love, not by force. Yeah. Oh Gopinath, this sinner who is weeping and weeping. Oh Gopinath, pendosa ini, ya, menangis dan menangis, beg for eternal bliss at your feet, memohon tempat kekal pada kaki padma Anda, pada kaki padma rohani Anda. Please give him your mercy. Mohon berikanlah karunia Anda kepada mereka. Ya, inilah yang harus menjadi permohonan kita. Kita memohon kepada Sri Sudada Gopinath agar beliau memberikan tempat perlindungan pada kita semua pada kaki padma beliau. Oh Gopinath, you are able to do anything, and therefore you have the power to deliver the sinner. Oh Gopinath, Anda mampu untuk melakukan apa saja. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan? He can do impossible to become possible. Beliau mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya, ataupun yang mungkin menjadi tidak mungkin. Beliau yang punya kerja itu. Beliau yang menguasai segala-galanya. Jadi beliau mampu juga melakukan, membebaskan kita sebagai yang penuh dosa ini. Ya. Oh Gopinath, you are able to do anything, and therefore you have the power to deliver the sinner. Karena Sri Gopinath, Krishna, mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin bagi orang, itu mungkin bagi Krishna. Karena itu Krishna juga mampu untuk membebaskan pendosa seperti kita ini. Ya. Which there is more of sinner than myself. Siapakah yang lebih berdosa daripada diri saya? Ini hendaknya menjadi sikap kita, kerendahan hati kita. Ya. Karena Sri Gopinath, Sri Gauranga Mahaprabhu, beliau adalah penyelamat, the deliverer of the most fallen. Ya. Beliau membebaskan orang-orang yang paling jatuh. Ya. Nah, itu Srila Narottam Das Thakur menyanyi, ya, kalau Anda mencari, tidak ada yang lebih berdosa dari saya. Kan itu sayalah yang pertama harus diselamatkan gitu. Tapi kalau kita menganggap diri kita, oh saya bebas, saya sudah tidak ada dosa, saya baik-baik saja, ya, Krishna tidak menoleh kepada kita. Udah baik-baik saja, silakan. Tapi kalau selalu kita menyadari bahwa diri kita begitu bodoh, begitu jatuh, begitu penuh dosa dan sebagainya, dan selalu menangis dalam hati kita untuk dibebaskan, maka kita pertama kali dibebaskan seperti itu. Yang ketujuh, oh Gopinath, you are the ocean of mercy. Oh Gopinath, Anda adalah samudra karunia. Having come into this phenomenal world, dan kami telah datang ke dunia material ini, you expand your divine pastime for the sake of the fallen soul. Dan karena itu pula Anda datang ke dunia material ini, melaksanakan lila rohani Anda di sini untuk apa? Untuk menyelamatkan roh-roh yang terikat seperti kita ini. Jadi beliau datang berlila melakukan kegiatan di dunia rohani, di dunia material ini adalah dalam usaha untuk membebaskan roh-roh yang terikat seperti kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sloka tadi, Janma Karma Samedya. Kalau kita memahami kemunculan beliau, lila rohani beliau adalah bersifat rohani, dan kita menjadi terikat dengan lila-lila rohani Krishna, maka dengan cara itu dengan mudah kita diselamatkan. Ya. Oh Gopinath, I am so sinful that although all the demons attain your lotus feet, oh Gopinath, ya, hamba begitu penuh dosa, meskipun para asura lebih dulu diselamatkan, ya, mencapai kaki padma Anda, Bhakti Vinoda as remain inwardly existent. Nah di sini Bhakti Vinoda menyatakan bahkan para asura pun lebih dulu dibebaskan,
tapi Bhaktivinoda tetap berada di dunia material ini. Itulah beliau mewakili kita. Beliau sebenarnya adalah ya gopi dari dunia rohani ataupun manjari dari dunia rohani. Tapi beliau menyusun lagu-lagu ini untuk mewakili, ya, untuk menjadi doa kita supaya kita juga ditoleh, ya, diberikan sekilas pandang penuh karunia dari Guru dan Krishna. Ya. Jadi itulah arti daripada lagu ini, Hare Krishna. Sampai di sini, kalau mungkin ada komen ataupun pertanyaan, disilahkan. Hare Krishna. Jam 9 lebih 5 menit. Ya, kelihatannya sepi, tidak paham semuanya. Atau lesu karena puasa Ekadasi. Ya, silakan. Hare Krishna Prabu. Iya, Hare Krishna Prabu. Saya merasa sangat terinspirasi dan sangat senang dengan kelasnya, karena selama ini saya hanya mengikuti aja lila-lila Tuhan tanpa mengerti. Ya, lanjut. Dan saya datang aja kalau ada lila-lila Tuhan dengan hanya berpasrah diri lah, meskipun tidak mengerti apa-apa. Dan yang ingin saya tanyakan, apabila kita menyadari perbuatan mana yang benar atau salah, apakah itu kita berarti sama dengan mengingat Tuhan? Iya, dengan menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita terikat di dunia materi ini, itu menunjukkan bahwa kita mulai sadar diri. Dan langkah itu belum cukup tadi. Karena itulah kita harus mencari pergaulan dengan satu guru Vaishnava. Ya, dengan pergaulan satu guru Vaishnava, beliau akan mengarahkan kita untuk langkah-langkah berikutnya di dalam proses bakti ini. Dan karena itu, dari lagu ini kita diajarkan, bahkan ketika kita sudah menekuni proses bakti ini pun, kita harus selalu bersikap rendah hati, bisa bersikap penuh hati, dan menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sehingga dengan cara demikian, kita terselamatkan dari ego palsu. Ya. Ketika kita menyadari kerenahan, betapa berdosanya kita, betapa tidak berdayanya kita, sehingga kita hanya tergantung pada karunia Guru dan Krishna. Dengan sikap seperti itu, kita akan mendapatkan karunia. Tapi sebaliknya, kalau kita mengembangkan ego palsu, oh saya tidak apa-apa, saya orang kaya, saya orang hebat, dan sebagainya, ya dengan keangkuhan kesombongan itu kita tidak bisa mendekati Krishna. Ya. Krishna hanya bisa didekati dengan rasa rendah hati, tunduk hati. Ya. Ngaku diri kita yang paling berdosa dan sebagainya seperti itu. Dan seperti kita dalam lila Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, dalam lila itu siapa dijelaskan bahwa Jage Madai adalah orang yang paling jatuh ketika itu, karena dia mabuk-mabukan, mengejar pelacur, makan ikan daging telur, ya, dan sebagainya. Dan dosa apa yang tidak pernah dia lakukan seperti itu? Karena itu Nityananda Prabhu berpikir, kalau saya hanya membebaskan orang-orang di rumah tangga seperti itu, apa manfaatnya gitu? Tapi kalau saya mampu membebaskan, memberikan karunia Gaura Mahaprabhu ini kepada Jage dan Madai, maka kemuliaan Sri Gaura Mahaprabhu sebagai
the Savior of the fallen soul, artinya penyelamat roh yang paling jatuh, akan terbukti benar. Nah itu Nityananda Prabhu berusaha, walaupun beliau dipukuli sampai berdarah seperti itu, tapi beliau tetap memberikan karunia pada Jagai dan Madai. Sehingga kemudian beliau mendapat karunia dari Sri Gauranga Prabhu, ya, menjadi Jagannath dan Madhava Das seperti itu. Ya, dan setelah mendapatkan karunia pun dia tetap tutup hati dan rendah hati, bahkan ya mohon maaf dan setiap hari datang ke tempat permandian di Sungai Gangga, ya, dan mohon maaf kepada semua orang-orang di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Seperti itu. Itu kerenahan hati. Sehingga karena itu mendapatkan karunia dari Sri Gauranga Prabhu itu dibebaskan. Jadi kalau kita juga seperti diajarkan di sini oleh Sri Bhaktivinoda Thakur, ketika kita menempatkan diri kita dalam kerenahan hati seperti itu, maka segala ego, segala kecemaran dalam hati kita akan disucikan dan memperoleh karunia dari Sri Gauranga Prabhu, Sri Krishna. So Mataji is asking the question that, by the mode of you're feeling full of sin or like that, is that will help us in this personal life like that. Yeah, this mode is like what was teached by Thakur in his song, in this song. This mode of humbleness, feeling that we are the most simple person like that. So this humbleness is the best quality of the devotees. So, as we know that Lord Krishna and Gauranga Prabhu also is the savior of the most fallen. Yeah. So during the Lila of Mahaprabhu, Jagai and Madai is the most fallen during the time. So therefore Nityananda Prabhu tried his best to deliver Jagai and Madai. And by the mercy of Nityananda Prabhu, then Jagai Madai got the mercy of Gauranga Prabhu and accepted as disciple. So his name Jagannath and Madhava. Even after accepted by Sri Chaitanya Mahaprabhu as the disciple, but still he became very, very humble and every day beg apologize from all the people because people he doing so much. Sometimes they beating the people like that. So therefore he feeling so much guilty, so much sin they doing. So therefore he become very humble. The humbleness is the most important qualification of the devotees. Jadi kerenahan hati adalah kualifikasi utama bagi seorang penyembah. Ya. Ada yang lain lagi? Tidak. Jaya Sisi Radha Gopinath Yogi, Sisi Yulan Jatra Mahamahar Sawaki, Sisi Jagannath Balaram Subhadri, Sisi Gaurani Taiki, Sila Prabhupada, Sisi Premalam Santikan Maya Jaki, all glories to Shri, all glories to Shri, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Nitai Gaurav Prema.